Hari ini aku mengenakan baju warna hijau yang menunjukkan bahwa harapan bahwa IHSG kita segera rebound, dan juga ada kata revival nih di sini. Jadi harapan kita IHSG kita segera revive, mudah-mudahan kondisi makro kita semakin membaik, dan tentu saja dikala market sedang terkoreksi saat ini ada banyak peluang terutama di saham-saham kaitannya mengenai IPO. Dan puji Tuhan kita dari Sukor Sekuritas pada bulan Juni nanti akan mengendarai 2 IPO. Yang pertama kita udah IG live sebelumnya yaitu dengan Jelly, dan yang kedua kali ini kita akan diskusikan lebih lanjut kaitannya mengenai PRDL atau kaitannya mengenai PT Prodia Diagnostic Line TBK, yang mana hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Langsung direktur utama yang hadir, dan beliau ini telah mengalami atau telah memiliki pengalaman puluhan tahun di industri healthcare. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Christina Sanjaya. Selamat malam Ibu Christine. Halo malam Pak Bernard. Apa kabarnya? Baik sekali, walaupun IHSG merah tapi kita harus tetap semangat. Saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu Bu, karena Kenapa? saat ini surat efektif udah diberikan oleh OJK. Oh iya, tadi malam. Betul. Terima kasih. Dan nanti tanggal 1 sampai 7 Juli 2026 kita akan ada di masa penawaran umum atau Mulai besok polling mulai besok. Dan harga yang didapatkan adalah harga paling kanan Bu, di angka 120 dengan penawaran di kisaran 62 miliar rupiah. Luar biasa. Mungkin saya ingin persilahkan kepada Ibu untuk cerita dulu kaitannya mengenai PRDL, karena di sini banyak nih teman-teman yang belum paham mengenai bis PRDL. Mereka hanya paham oh ini valuasinya paling murah dibandingkan yang lain. Kemudian tentu saja IPO profitnya kecil. Yeah. Kemudian sebagian besar atau 50% untuk utang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan teman-teman di sosial media. Mungkin Ibu bisa mengklarifikasi nih setelah ini melalui presentasi dari Ibu. Oke, makasih Pak Bernard Oke. untuk undangannya ya pertama. Saya menyapa dulu ya teman-teman online nih. Ya. Selamat malam para arah hunter dan calon investor PRDL. Udah siap belum ikutan penawaran umum besok? Siap ya? Oke, Bapak dan Ibu, saya senang sekali sudah ada di sini bersama dengan Pak Bernard. Saya juga memantau sosial media dari sejak PRDL pre-efektif. Luar biasa animonya, terima kasih untuk atensinya. Saya juga melihat betapa tingginya minat para calon investor ini dan para arah hunter pada penawaran awal. Luar biasa. Oversubscribe boleh disebutin nggak? Boleh. 61 kali ya, luar biasa. 61 kali. Saya sampai terharu kalau ngelihat sosial media kan, PRDL ada di angka paling tinggi, pesanan paling tinggi. Iya. Betul. Oke, jadi ini slide-nya udah muncul kah? Udah muncul, silahkan bisa dimunculkan slide-nya. Oke. Saya juga lihat di sosial media nih. Oh, hati-hati red flag karena penggunaan dananya banyaknya untuk utang. Kita klarifikasi hari ini, malam ini langsung dari Sukor headquarter. Baik, jadi PRDL tayangnya sih listingnya itu tanggal 9 Juli 2026, jadi Kamis depan. Dan yang ditawarkan kepada publik adalah 30% dari saham atau sebesar 522.900.000 lembar dengan harga kanan 120, sehingga IPO proceeds-nya adalah 62.748.000. Nah, memang di dalam prospektus, kalau Bapak Ibu yang berlangganan kontan tadi pagi kami sudah ada intamnya tuh Pak Bernard tadi pagi, informasi tambahan. Jadi itu sudah mencakup juga harga fixnya berapa dan IPO proceeds-nya berapa gitu. Jadi memang penggunaan dana kami ini 35,6 miliar itu untuk pelunasan utang BCA dan Panin. Nah, utang BCA dan Panin ini kenapa kami sampai berhutang? Kalau bisa dilihat dari ini ya, mungkin saya skip dulu. Nah ini. Ya ini. Nah ini adalah pabrik barunya Proline yang kami mulai gunakan di sejak bulan April tahun lalu, April 2025. Nah, kami mengambil utang di BCA dan Panin itu untuk membiayai pembelian dan pembangunan pabrik ini. Dengan pabrik yang baru ini kami bisa
mempunyai kapasitas produksi yang jauh lebih besar, kami bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kami lakukan di fasilitas produksi kami yang pertama, gitu. Jadi sebetulnya pembelian gedung dan fasilitas produksi ini adalah sesuatu yang sangat produktif. Utangnya adalah utang yang produktif. Ini adalah ekspansi yang tertunda. Kalau bank saja percaya memberikan kredit kepada kami, ya kan? Kenapa Bapak Ibu tidak? Maksudnya untuk utang ini harusnya tidak ada masalah. Betul. Gitu. Dan yang paling penting ini utangnya adalah utang produktif yang sebelumnya diberikan ke bank dan bukan shareholder loan seperti banyak company lainnya sebelumnya yang melakukan go public. Jadi saya juga pantau di sosial media kan, katanya sih begini. 62,6% dana IPO untuk bayar utang, yang artinya perusahaan ini lagi nggak ada duit. Bapak Ibu tahu kan PRDL itu bisa baca di prospektus ya, shareholdernya siapa aja. Sebelum IPO, the first one. Oke. Sebelum IPO, PRDL ini dimiliki oleh PT Prodia Utama 51%. Itu adalah grup company dari Prodia. Kemudian PT Prodia Widya Husada Tbk PRDA, satu perusahaan terbuka juga, itu 39%, dan Diasis Diagnostic System 10%. Nah, bisa dilihat kas dan setara kas PRDA as of 31 Desember 2025 di laporan keuangannya kan udah terbit tuh Pak Bernard. Betul. Itu 589 miliar. Iya. Ekuitasnya 2,4 triliun. Net income-nya di first quarter 2026 itu 17 miliar. 2,4 kali dari the same period 2025. Jadi PRDA itu perusahaan yang sangat sehat. Betul. Jadi kayak parentsnya aja punya dana sebanyak ini kan, kas dan setara kasnya. Kemudian kita bicara Diasis. Memang Diasis itu adalah sebuah perusahaan Jerman, Diasis Diagnostic System GmbH. Perusahaan ini yang menjadi pelopor dari reagen kimia cair yang transfer teknologi ke Proline, sehingga produk-produk reagen kimia Proline ini sebenarnya adalah resepnya Diasis. Betul. Protokol produksinya, protokol QC-nya semuanya copy paste dari Diasis, dan kualitas reagen kimia yang kami produksi itu sama persis dengan kualitas reagen kimia yang diproduksi oleh perusahaan Jerman Diasis. Diasis ini bisa di search di internet ya. Pada Desember 2023, Diasis diakuisisi oleh Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Company atau Mindray sebesar 75%, atau nilai akuisisinya adalah 2,3 triliun. Jadi 100%-nya nilai ekuitasnya Diasis adalah 3 triliun rupiah. Dan bisa dicari juga Mindray itu siapa sih? Coba cek the largest perusahaan alat kesehatan terbesar di dunia ya. Itu siapa coba? Nah, jadi orang tuanya, mami papinya Proline ini bukannya nggak ada duit, gitu. Betul. Jadi IPO proceeds-nya Proline cuma 62 miliar. Terus ngapain IPO? Pertanyaannya gitu kan? Betul. Nah, ini udah Pak Andi ya? Yes. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah Pak Andi Wijaya, foundernya Prodia Group, di Proline sebagai chairman. Pak Andi ini adalah arahannya Pak Andi ketika Prodia Widya Husada Tbk di Desember 2016. Jadi PRDA itu Tbk-nya Desember 2016, 10 tahun yang lalu. Dan minggu depan anak perusahaannya PRDL akan Tbk juga. Betul. Ini sama persis, tidak ada kata-kata yang saya ubah. Jadi di sini bisa dibaca, from the beginning we have aspired to build a company that provides the highest quality healthcare services and truly belongs to the society. Perusahaan itu dengan IPO inginnya sustain, bisa tercapai sustainability-nya, gitu. Raising fund is something, ya kan? Kami bersyukur mendapat IPO proses 62 miliar.
Tetapi yang lebih penting lagi dari IPO adalah raising the quality of the company. Dan kami sudah merasakannya Pak Bernard. Sebelumnya yang kami nggak punya komite audit, ya yang kami nggak perlu mikirin resiko. Sekarang tiba-tiba harus mikirin resiko Betul. strategis, resiko terhadap pasar, resiko keuangan. Kami punya komite audit gitu. Iya. Jadi buat Proline, tujuan dari IPO itu sebetulnya lebih ke raising the quality of the company. Iya. Kelihatannya ideal banget ya, tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Iya, gitu. iya. Kemudian ke financial metrics. Dengan dasar pemikiran seperti itu, ketika kami menentukan oke, IPO Proline, kita tawarkan berapa ke publik dan berapa banyak yang dilepas. Ya, Kan itu kan ya, betul. hal-hal yang didiskusikan. Kami melihat juga peers kami. Di Indonesia belum ada perusahaan manufaktur in vitro diagnostik. Bapak dan Ibu, yang akan IPO itu ada 3 emiten kesehatan, 3 emiten healthcare. Tapi cuma Proline yang adalah manufaktur. Manufaktur artinya produsen. Ya. Jadi kami melakukan proses produksi di sini. Gitu. Iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, In IVD vitro. itu apa? Oh ya, dari tadi pertanyaannya seperti itu tapi belum dijawab-jawab ya. Betul ya. Oke, konsep in vitro diagnostik. In vitro itu kan in vitro itu kan bahasa Latin. Iya. Ya. Ada in vitro, ada in vivo. In vivo itu di dalam tubuh. Tapi kalau in vitro itu di luar tubuh. Diagnostik ya diagnostik. Jadi diagnostik yang dilakukan di luar tubuh. Misalnya Pak Bernard datang ke Prodia mau cek kolesterolnya gitu kan. Aduh cenut-cenut pengen cek kolesterolnya. Datang ke Prodia Lab, terus diambil darahnya, terus darahnya itu kan dipisah antara serum dan sel darah kan. Iya. Serumnya diambil, dimasukkan ke dalam instrumen yang kami juga punya alatnya, kemudian dicampur dengan reagen kolesterol yang kami produksi, kemudian akan menghasilkan satu angka. Oh, kolesterolnya 200, nah, 200 mg per desiliter. Nah, jadi pemeriksaan in vitro diagnostik adalah pemeriksaan yang dilakukan di luar tubuh. Baik itu untuk kimia, parameter kimia, untuk hematologi, gitu. Jenis produknya udah ada berapa Bu saat ini? Nah, ini ada di depan kita. Yang paling banyak dibeli itu sebetulnya yang jadi cash cow kami adalah reagen kimia. Harusnya sih teman-teman online ini pada udah pernah ya minimal cek gula darah, minimal cek kolesterol, asam urat. Yeah. Itu yang paling laku deh kalau di Indonesia. Gitu. Contoh produknya seperti ini. Ini ya. Dan kami tuh nggak jualan cuma brand Proline. Kami jualan juga brand OEM. Jadi ada partner-partner OEM yang kami buatkan produknya diproduksi oleh Proline, tapi dijual dengan brandnya mereka. Oke, kayak white label, semacam white label itu ya. Betul, Dijual saya white lanjutkan label, lagi deh ya. mereka jadi brand sendiri. Iya. Oke. Nanti saya cerita tentang PI ya. Boleh, silakan. Kenapa Bu, bisa? nanti. Karena kan pada penasaran kan, kenapa PI-nya Proline ini paling rendah? Nah, itu ada itu. ceritanya sendiri. Kenapa bisa akhirnya PI-nya paling rendah? Iya. Ini company. Jadi ini adalah fasilitas produksi yang kami gunakan dari sejak April sampai dengan saat ini dan nggak tahu ya sampai berapa lama ke depan. Nanti kalau udah listing, kayaknya kami mau buat program berkala mengundang investor-investor dengan saham tertentu untuk bisa kunjungan, untuk bisa lihat. Oke, itu di daerah mana Bu pabriknya? Cikarang Jawa BK 3. Oke. Kawasan industri kawasan industri Jawa BK 3 di Cikarang. Ya. Ya. Ya, jadi kami adalah pionir industri IVD di Indonesia. Kami adalah perusahaan yang pertama yang membuat reagen kimia ya. Ya. Saya masih ingat tuh Agustus 2012. Reagen yang pertama dibuat adalah trigliserida 4 liter. 4 liter trigliserida. Dan semuanya itu habis dijual. Jadi kami sudah 14 tahun beroperasi sejak 2012. Sampai dengan hari ini kami mulai dengan trigliserida 4 liter pada Agustus 2012. Dan saat ini kami punya 1083 SKU aktif. Wow, cukup banyak Bu. Lebih dari 1000 SKU. Betul. Kemudian 7.600 pengguna akhir. Nah, yang menggunakan produk Proline itu siapa aja? Pengguna akhirnya Proline itu puskesmas, rumah sakit, lab kesda, lab swasta seperti Prodia, yang punya layanan in vitro diagnostik. Gitu.
Kemudian ada di 38 provinsi, jangkauan distribusi dan lebih dari 70% TKDN. Ya. Nah, TKDN ini adalah salah satu keunggulan Proline, kekuatan Proline. Karena dengan pasar Proline yang kebanyakan adalah pemerintah, maka kebijakan untuk pengadaan ini didasarkan atas nilai TKDN ini. Iya. Di bawah kita bisa lihat share ownership dari Proline, ada 51% Prodia Utama, kemudian 39% Prodia Widya Husada Tbk, 10% Diasis Diagnostic System. Kemudian, nah di kanan bawah itu adalah lini bisnis dan kontribusi terhadap pendapatan. Jadi 80% itu berasal dari kimia klinik. Kimia klinik itu yang tadi seperti saya ceritakan. Nanti di belakang ada rinciannya dan juga ada nilai TKDN-nya. Oke. Setelah itu instrumen itu ya mesin-mesin. Kemudian ada reagen hematologi seperti ini barangnya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Seperti ini. Iya. Ada cleanser, ada diluent. Sekarang kami lagi mengerjakan order dari Kemkes. Ini ada tender untuk beberapa ribu puskesmas. Oke, jadi Proline atau PRDL ini lebih banyak ke B2B dan juga ke B2G ya Bu ya? Iya. Oke. Baik, ini adalah milestone-nya Proline. Jadi perusahaannya didirikan pada tahun 2011. Saya masih ingat di Maret 2010 Pak Andi memanggil saya ke ruang kerjanya. Christine, saya mau bikin pabrik reagen. Kamu saya tunjuk menjadi kepala pabrik, kayak gitu. Wow. Kan Pak Andi itu kan seperti itu ya. Yeah. Baik Pak. Kemudian kami cari tempatnya di kawasan industri JWBK 3 di Cikarang. Kami pilih. Waktu itu bangunannya masih tanah dan masih batanya tuh baru berdiri gitu. Oke. Jadi saya ditugasi Pak Andi untuk membangun pabriknya. Oke. Membangun pabriknya secara fisik, tapi juga membangun pabriknya secara sistem. Memilih orang-orang pertama, memilih karyawan pertama. Jadi nomor induk karyawan saya 001. Wah, luar biasa. Berarti Ibu ini karyawan pertama. Perusahaannya belum ada tapi orangnya udah direkrut. Betul. Sama Pak Andi. Oke. Terus 2012, 1 tahun kemudian setelah fasilitas produksi pertama didirikan, kami memproduksi 4 liter trigliserida tadi. Yang pertama saya lakukan adalah Proline bersertifikasi ISO 13485. Oke. Saya mau Proline menjadi perusahaan yang punya level sistem manajemen mutu kelas dunia. Iya. ISO 13485 itu adalah sistem manajemen mutu untuk alat kesehatan. Oke. Kemudian di 2020 kami mulai menerima layanan OEM. OEM itu yang tadi seperti saya ceritakan, dalamnya adalah produk Proline tapi di brand dengan brand partner OEM kami. Yeah. Yang salah satu contohnya ini adalah seperti ini. Ini adalah reagen kolesterol tapi mereknya adalah Biocon. Di kemasannya diproduksi oleh PT Prodia Diagnostic Line dan itu lazim di Indonesia. Ini barang ini akan mendapatkan izin edar alat kesehatan domestik karena diproduksi oleh manufaktur Indonesia. Kalau dari 1000 SKU tadi berapa persen yang untuk PRDL sendiri dan berapa persen untuk OEM? Oke, saya harus skip. Nah ini, saya selesaiin sedikit aja deh Pak. Boleh, Yang silakan ini ya. tanggung. Kemudian kami menyadari bahwa reagen itu tidak bisa berjalan tanpa adanya instrumen. Jadi kalau dianalogikan, reagen itu bensinnya, sementara instrumen itu mobilnya. Oke. Jadi kami mencoba mengassemble instrumennya dan itu kami mulai di tahun 2023. Kami mulai dengan 2 instrumen yang ada di layar dengan fotometer untuk pemeriksaan kimia dan juga hematologi analyzer. Dan 2 hal ini wajib ada di puskesmas. Hampir semua puskesmas punya. Oke. Kemudian di tahun 2025 kami meresmikan pabrik yang baru dengan kapasitas produksi yang naik 4 kali lipat. Nah ini yang tadi Pak Bernard tanyakan. Jadi di situ bisa dilihat merek-mereknya ya. Merek-merek dari OEM. Semua produk kami kimia klinik itu kami punya brand Proline sendiri, tapi juga seperti OEM brand ada 13 OEM brand. Herba, Dimi, Iotes, banyak. Kemudian
hematologi reagen juga sama, kami punya 7 OEM partner. Kemudian instrumen juga ada 7 OEM partner, dan untuk rapid test ada 4 OEM partner. Nah, ini adalah cash cow kami, jadi kimia klinik yang sudah kami produksi dari sejak tahun 2012. Dan Pak Bernard dan teman-teman bisa lihat ini TKDN-nya nilainya di atas 70%. Yeah. Jadi bukan lagi 40%, tapi ini sudah 70%. Oke. Tidak hanya TKDN 70%, kami juga punya BMP 15%. BMP itu adalah bobot manfaat perusahaan. Jadi dalam tender-tender misalnya gitu ya, yang dilihat tidak hanya TKDN, tapi penjumlahan TKDN dan BMP. Jadi kalau misalnya seperti alat tuh, alat TKDN-nya 74, tambah BMP 15 berarti 89%. Yeah. Dan TKDN Proline itu adalah TKDN yang paling tinggi dari semua reagen kimia klinik yang ada di Indonesia. Gitu. Ini adalah salah satu keunggulan Proline. Kemudian untuk hematologi produk, TKDN kami juga cukup tinggi, ada di atas 40% kecuali untuk hemoglobin strip yang masih 39,65%. Dari waktu ke waktu kami berusaha untuk meningkatkan TKDN kami dengan mencari berbagai material untuk bisa di-source secara lokal. Nah, ini jaringan distribusi yang luas dengan portfolio pelanggan yang beragam. Ini juga salah satu kekuatan Proline. Dengan sudah beroperasinya Proline dari sejak 2012 pertama kali jualan reagen tuh Pak Bernard ya. Yeah. Sampai sekarang sudah ada 7.611 pengguna akhir. Dan 6.900 diantaranya adalah puskesmas. Oke. Pak Bernard tahu nggak berapa banyak jumlah puskesmas di Indonesia? Coba. Pernah ke puskesmas nggak? Pernah dulu waktu kecil. Dan saat ini ya, COVID apa? Saat COVID saya nggak ke puskesmas. Suntik itu loh, suntik apa namanya? Vaksin. Oh iya, waktu itu ke puskesmas. Iya kan, ingat. semua orang Iya, ke puskesmas. Betul. Gitu. Di Indonesia ada berapa puskesmas? 10.000 mungkin? Betul, 10.400. Yes, 10.400. Dan Proline sudah mengcover 6.900 Wow. diantaranya. Ya, Dan ini juga, udah ya, hampir. Proline itu adalah industri IVD di Indonesia dengan coverage puskesmas terbesar. 288 rumah sakit, 317 dinkes. Di Indonesia kan ada 370 kabupaten. Udah hampir semua ya, Bu ya? Iya, dan 82 lainnya ada lab kesehatan pelabuhan, ada lab-lab di universitas yang juga menyediakan seperti layanan kesehatan. Iya. Itu di universitas ada juga yang punya lab gitu. Nah, Proline ini didukung oleh teknologi global dan jaringan domestik terkemuka. Tadi juga saya sudah jelaskan parentsnya itu siapa sih? Ada Prodia Group, Prodia Utama, dan juga PT Prodia Widya Usada. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, Prodia Lab adalah Prodia Lab adalah lab dengan jaringan yang terluas di Indonesia, dan tidak hanya Prodia Lab sebetulnya, tetapi kami secara grup kami merupakan ekosistem healthcare yang terbesar di Indonesia. Kami punya Prodia Stem Cell yang ngurusin stem cell tuh Pak Bernard. Iya. Kemudian Prodia OHI Occupational Health, ada juga Clinical Research, Prodia CRO, Prodia Digital Indonesia. Jadi dengan Proline sudah jadi satu ekosistem. Prodia Distribusi Medika, jadi satu ekosistem gitu ya. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan mengenai Diasis. Diasis sendiri sudah berdiri sejak 91 tahun 1991, jadi sudah punya pengalaman 30 tahun dan produksinya sudah dipakai di mana-mana di banyak negara di dunia. Nah, saya ingin share juga di sini outlook IVD industri di Indonesia. Pak Bernard pernah dengar nggak CKG? Pemerintah itu sejak pemerintahan Prabowo ya punya program CKG, cek kesehatan gratis atau cek kesehatan ulang tahun. Baru dengar dari tadi. Oh gitu. Bu Christina. Wah, berarti ini Kemkes kurang sosialisasi. kurang sosialisasi nih. Betul. Tetapi semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan check up gratis pada hari ulang tahunnya. Wah, wajib nih saya. Mereka tinggal datang ke puskesmas dan dapat check up gratis itu. Oke. Dan cakupannya kan yang ditargetkan adalah 140 juta penduduk. Iya. Ini per
kapan ya? Ini kayaknya per April ya. Lebih dari 70 juta peserta telah dilayani. Coba Bapak Ibu bisa cek deh. CKG itu kayak gimana sih progresnya? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena di dalam CKG yang diperiksa adalah parameter-parameter kimia seperti misalnya gula darah, fungsi ginjal, ada ureum, kreatinin yang juga produknya itu Proline yang punya. Iya. Gitu. Nah ini adalah Dewan Komisaris Proline, ada Pak Andi Wijaya sebagai founder, kemudian ada Bu Endang ini sebagai di Prodia Group adalah Direktur PT Prodia Utama dan juga komisaris di berbagai perusahaan di dalam Prodia Group. Dan ada Pak Wandi Wanandi, Pak Wandi ini adalah staf khusus Menteri Perindustrian, beliau aktif juga di Kadin dan di Proline sebagai komisaris independen. Ini adalah board of directors-nya. Ini adalah financial metrics yang juga Bapak Ibu, teman-teman sudah bisa lihat ya di prospektus. Kalau saya lihat kalau saya lihat di postingan-postingan ini pada udah menguasai kok teman-teman online, udah pada jago-jago. Iya. Gitu. Ini slide terakhir sih. Important dates listing PRDL. Penawaran umumnya udah lewat. Harganya sudah ditetapkan pakai harga kanan 120. Penawaran awal yang tadi sudah lewat. Penawaran umumnya mulai besok nih. Gitu. Jadi siap-siap besok para arah hunter dan juga para calon investor PRDL. Ayo kita ramaikan listing PRDL ini. Oke, terima kasih Bu Christina atas pertanyaannya, dan kepada teman-teman sekalian jangan lupa untuk bertanya di IG, nanti akan saya bacakan pertanyaan satu persatu. Dan mungkin kaitan mengenai pasar IVD di Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahwa pasar IVD di Indonesia selama ini dikuasai oleh pemain global seperti Roche, Abbott, dan Minray. Bagaimana key competitive advantage dari PRDL supaya bisa bersaing dengan pasar asing tersebut? Baik, Pak Bernard. Jadi yang tadi Pak Bernard sampaikan, Roche, Abbott, Siemens gitu ya, Minray, itu kan perusahaan-perusahaan global. Betul. Mereka punya range of produk yang cukup beragam juga. Minray seperti Minray ya, mereka punya fotometer yang manual, kemudian alat-alat sampai dengan misalnya 800 tes per jam gitu. Betul. Ya. Jadi range-nya cukup lebar. Luas, yes. Pasar kami lebih ke lab-lab dengan kapasitas yang kecil sampai dengan menengah. Itu sebabnya produk kami seperti instrumen, kami punya fotometer manual yang rata-rata puskesmas itu pakai. Tapi kalau puskesmas yang punya layanan rawat inap itu mungkin lebih besar, kapasitasnya. Bisa ada yang 200 atau 300 tes per jam. Itu juga kami punya instrumennya. Jadi beda target market ya kalau Prodia Diagnostic Line atau PRD ini lebih ke puskesmas, RSUD yang untuk yang justru outletnya lebih banyak. Ya, outletnya lebih Tadi banyak, kan kita betul. bisa lihat puskesmas aja ada 10.000 gitu betul. kan. Dan reagen Proline ini adalah reagen yang open system. Artinya apa open system? Open system itu artinya bisa dipakai di instrumen manapun. Open system terbuka, bukan closed system. Kalau closed system, misalnya reagen A, itu cuma bisa dipakai di instrumen A saja. Tapi kalau open system, reagen Proline, itu bisa dipakai di instrumen A, B, C, D, E. Gitu. Yang penting ngerti setting aplikasinya. Dan saya bersyukur saya punya tim technical support yang handal. Mereka jagoan, mereka bisa lakukan aplikasi reagen Proline di alat manapun, alat kimia manapun. Ya. Dan tentu saja kaitan mengenai produk dari Proline sendiri tidak kita bisa pungkiri bahwa TKDN-nya udah cukup tinggi ya, bahkan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Paling tinggi Pak. Paling tinggi di Indonesia. Nah, bagaimana proses dari Proline ini bisa membuat produk dengan TKDN tertinggi dan apa advantage-nya bagi Proline terhadap project-project atau tender-tender pemerintah? Oke, saya coba go back to the slides. Nah ini ya. Ini adalah 17 reagen kimia Proline, dan ini Bapak Ibu juga bisa cek loh nilai TKDN itu di mana, ada di websitenya Kementerian Perindustrian. Kemudian
apa keuntungan TKDN tinggi? Apakah ini pasti otomatis memenangkan tender di Kemenkes atau di Puskesmas dibandingkan dengan yang TKDN yang lebih rendah? Jadi ini sebetulnya sudah ada undang-undangnya, Oke. undang-undang mengenai perindustrian bahwa yang diutamakan adalah produk dalam negeri, gitu. Kemudian diperkuat dengan waktu COVID itu kan kita repot banget. Betul. Kita mau cari masker nggak ada, kita mau cari alat rapid test untuk deteksi itu nggak ada. Iya. Jadi setelah COVID, Kementerian Kesehatan buat satu direktorat, namanya Direktorat Ketahanan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan ya. Iya. Itu supaya kita tuh lebih resilient gitu. Nah, gimana caranya? Ya gunakanlah produk-produk dalam negeri. Iya. Gunakanlah produk-produk hasil bikinan industri dalam negeri. Dan sejauh mana komitmen pemerintah? Menteri Kesehatan pada tahun 2022 itu sampai mengeluarkan surat edaran mengenai substitusi impor. Jadi kalau sudah ada produknya yang sudah dibuat di Indonesia, maka terhadap produk impor itu akan di freeze. Oke. Di kanal yang namanya e-katalog itu produk-produk yang punya izin edar AKD alat kesehatan dalam negeri dengan TKDN yang tertinggi itu akan ada di urutan pertama. Iya. Oke, jadi istilahnya dengan TKDN yang makin tinggi itu potensi atau possibility untuk menang tender di pemerintah itu makin besar ya Bu ya. Betul. Sehingga menjadi key competitive advantage dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Iya, terutama produk impor ya dibandingkan dengan produk impor. Dibandingkan dengan produk impor. Oke. Dan kemudian saya juga ingin bertanya nih bahwa saat ini ternyata kapasitas pabriknya Proland itu yang digunakan baru kisaran 20-30% ya Bu ya. Nah, bagaimana supaya kedepannya kapasitas pabrik ini bisa makin besar dan juga penjualan dari produk-produk dari Proland ini semakin tinggi? Strategi apa yang akan Ibu gunakan? Saya mau share satu cerita. Tahun lalu kami memenangkan tender dari Kementerian Kesehatan itu APRISCOR. APRISCOR itu SGPT ya. Salah satu dari ini alat atau asat itu adalah cara untuk mendeteksi kanker hepar. Oke. Gitu. Nilainya, volumenya adalah 20.000 kit. 20.000 kit. Satu kit itu satu kotakan gini ya. Oke. Satu kotakan gini. 20.000 kit, 20.000 sekian kit, dan itu untuk 2.000 puskesmas. Oke. Ada 5 perusahaan yang diundang, dan pekerjaan itu, produksinya, distribusinya, sampai optimalisasi ke 2.000 puskesmas itu harus selesai dalam waktu 45 hari. Wow, dan semua bisa dikerjakan dengan baik? 45 hari. Oke. Dari 5 industri yang dipanggil, cuma Proland yang mampu. Wah, luar Kenapa? biasa. Karena kami punya kapasitas untuk melakukan itu. Gitu. Kami punya sistem yang baik untuk inventory, kami punya buffer stock untuk raw material, Iya. untuk produk intermediary, dan juga untuk finish produk. Oke, dan semua proses operasional di Podialen seperti disampaikan Ibu tadi telah ada apa namanya? Sistem manajemen mutu, Sistem manajemen dan mutu juga tersertifikasi dan ISO sertifikasinya ya. Tadi ISO berapa Bu? 13485. 13485. Luar Dan kami biasa. juga sudah tersertifikasi CPAKB, Apa itu CPAKB? cara pembuatan alat kesehatan yang baik dari Kementerian Kesehatan. Wah, luar biasa. Ini saya harus belajar nih mengenai industri ini. Ternyata industri ini izin-izinnya banyak banget dan produk-produknya jenisnya juga sangatlah banyak. Udah 1000 SKU, luar biasa. Nah, kemudian nih kita melihat bahwa SKU yang dihasilkan oleh Prodialen itu udah lebih dari 1000. Betul. Dan layanan OEM itu terlihat juga sangat menarik Bu. Jika ada banyak brand asing yang susah masuk Indonesia karena TKDN-nya tidak mencukupi. Nah, kira-kira udah ada diskusi lanjutan belum Bu dengan brand-brand apa aja ke depannya yang akan berkolaborasi dengan Prodialen? Oke. Tadi kan kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini brandnya cukup banyak ya. Kalau Soleh boleh mention 2 di antaranya, Erba dan Dimi. Dimi itu Dirui Medical Indonesia. Iya. Itu brand global juga, gitu. Jadi brand global aja minta Proline untuk bikinin produknya, Iya. gitu. Ada juga yang karena sentimen lokalisasi ini, cinta produk-produk dalam negeri, itu membuat perusahaan global datang ke Indonesia dan mencari perusahaan lokal untuk bisa melokalisasi produknya. Betul. Dan kebanyakan datang ke Proline sih. Karena Gitu.
market leader untuk lokal itu Proline. Boleh saya bilang begitu tidak, Bu? Untuk reagen kimia ya. Reagen kimia, betul. Oke. Kami punya cakupan pengguna akhir yang paling besar. Kemudian TKDN kami juga paling besar. Saat ini kalau Bapak Ibu baca di prospektus ya, ada jumlah distributor tahun 2023 itu 7, termasuk Raja Wali Nusindo. Kemudian pada tahun 2024 20. Per akhir 2025 kami punya 70 distributor. Jadi semakin lama semakin bertambah distributornya. Dan ini ada hubungannya dengan kapasitas produksi. Kami berharap pasar-pasar yang belum kami jangkau, kan tadi kan baru 6.500-an puskesmas. Ini kan masih ada 3.000 lagi kan, 3.000 sekian. Kami berharap seluruh Indonesia bisa pakai produk Proline. Amin. Gitu. Dan juga RSUD juga ya, Bu ya, bisa semuanya meluas. Ya, betul. Nah, nih Bu, saya akan membahas kaitannya mengenai profitabilitas dan juga laporan keuangan dari PRDL atau Prodia Diagnostic Land. Di sini kita bisa melihat setelah COVID, terutama di tahun 2024 ke 2025, kita bisa melihat pendapatannya mengalami peningkatan cukup signifikan di angka 27% dari 58,6 bio ke 74,4 bio. Dan laba bersihnya juga naik 70,7% dari 9,9 bio ke angka 16,9 bio. Jadi selain valuasi yang murah, growth-nya juga tinggi. Ini cocok untuk value investor dan juga growth investing. Nah, bagaimana strategi Ibu untuk menjaga konsistensi pertumbuhan dari sisi revenue dan juga laba dari Prodia Land? Iya. Jadi kami ingin lab, rumah sakit, pengguna akhir yang membeli produk Proline tetap beli produk Proline, tetap happy pakai produk Proline. Karena walaupun jualannya produk kan, at the end of the day ini adalah service business. Kami harus bisa memberikan service yang baik untuk pelanggan-pelanggan kami. Jadi itu tingkat kualitas itu yang ingin kami jaga. Pengguna akhir kami harus happy dan juga harus continue pakai produk Proline. Kemudian yang kedua, tentu dengan adanya distributor-distributor yang baru, kami ingin juga membuka pasar-pasar baru. Kami ingin ada lab-lab baru yang pakai produk Proline. Ini adalah produk yang sekarang sudah ada ya. Tapi kami juga punya, yang ketiga, kami juga punya tim R&D yang senantiasa di-challenge nih sama manajemen. Produk baru apa lagi yang bisa keluar tahun ini? Gitu. Di 2012 kami mulai dengan satu produk triglycerida dan sekarang kami sudah punya 1000 SKU. Jadi itu kan adalah satu leap yang besar ya. Betul. Dari 1 dan selama 14 tahun itu jadi 1000 gitu. Oke, jadi ada 3 strategi ya Bu untuk mempertajam pertumbuhan revenue dan juga profitabilitas dari PRDL. Yang pertama adalah kita terus mempertahankan kualitas dan service kita ke existing klien kita supaya existing klien kita bisa recurring atau balik lagi ke Prodia Land. Kemudian yang kedua adalah dengan distribution atau distributor yang baru, akuisisi distributor yang baru, kita bisa memperluas jangkauan dari Prodia Land. Dan yang ketiga ini yang paling penting nih, ada tim R&D yang ada di Prodia Land di mana terus mencetuskan produk. Yang pertama adalah kaitannya dengan triglycerida, saat ini udah mencapai 1000 SKU, yang mana tim R&D ini tidak berhenti untuk melakukan research dan development produk ya Bu ya. Iya betul. Kalau boleh ceritain sedikit tim R&D ini ada berapa orang dan apa saja yang mereka lakukan dalam daily basis ataupun monthly basis? Silahkan Bu. Kayaknya ada 5-6 orang deh. 5-6 orang yang fokus untuk pengembangan produk. Iya. Tim R&D-nya ya, kami sebutnya DD, Design and Development. Oh, Design and Development. DD. Kerjanya ya itu, setiap kami ada permintaan dari pelanggan. Kebanyakan sih permintaan dari pelanggan ya. Proline punya ini enggak? Proline punya kayak misalnya Prodia nih, Prodia Lab. Parents kami kadang-kadang bilang seperti ini, Proline tolong bikinin buffer ini dong. Ini susah banget ya carinya, harus impor segala. Kalian bisa bikinin nggak? Gitu. Kayak gimana? Kayak gini. Jadi kami pelajari produknya, terus kami lihat secara visibility, dari secara struktur harga,
Terus tentu saja yang paling penting adalah profitability. Oke. Gitu. That's why kita bisa melihat bahwa profit margin dari PRDL atau Prodial Line itu sangatlah tinggi ya Bu ya. Kita bisa melihat bahwa dengan pendapatan 74,4 miliar, laba Ya. bersihnya bisa di angka 16,9 miliar atau profit marginnya itu bisa lebih dari 20%. Bagaimana Ibu atau Prodial Line ini bisa menjaga profit margin dari produk-produk tersebut? Ya. Salah satu yang penting dalam pengelolaan manufaktur adalah efisiensi. Ya, Bapak Ibu, manufaktur dibandingkan dengan distributor, distribusi itu gampang banget, beli terus jual, Iya, ya kan? betul. Kalau manufaktur nggak bisa, manufaktur itu harus mikirin raw materialnya kayak gimana, kemudian dari berbagai macam level supply chain, Iya. kan? Dan raw materialnya Proline ini setiap produk yang ada di sini ada shelf life-nya sendiri-sendiri. Kayak misalnya reagen kimia itu ada yang 18 bulan expirednya, ada yang 12 bulan gitu kan. Dan kami harus pandai-pandai mengelola inventory tersebut, merencanakan produksi supaya seminimal mungkin pemusnahan. Oke, ya. Jadi kami betul. punya target pemusnahan gitu. Ini nggak boleh lebih dari segini. Itu salah satu Oke. cara efisiensi. Ya, luar biasa ya. Jadi melalui proses efisiensi sehingga profit marginnya sangat tinggi dan kita harapkan tetap stay ya Bu profit margin dari Prodial Line ke depannya walaupun akan dilakukan ekspansi tapi Betul. profit marginnya tetap tinggi. Betul. Nah, Pak Bena sorry nih, tapi itu saya ngeliat di layar ada yang nanya swasta. Nah, boleh nih kita akan Saya bertanya boleh jawab yang itu nggak? dari Jamaludin.fp. Secara revenue pelanggan sektor mana yang mendominasi dan apakah pembayarannya lancar dan bagaimana penggunaan produk PRDL di klinik swasta daerah swasta apakah juga signifikan? Silakan Bu. Baik. Jadi Bapak Ibu, pelanggan Proline itu memang kebanyakan government. Ya. Government itu artinya puskesmas, kemudian rumah sakit, termasuk juga Kementerian Kesehatan. Betul. Kemudian pembayarannya lancar atau enggak? Nah sekarang e-katalog itu sudah pakai e-katalog versi 6. Iya. Versi 6 artinya kalau dulu versi 5 setiap kali ada order gitu ya, saya harus tanda tangan berita acara serah terima, kemudian kwitansinya invoice-nya harus kami kirim ke sana termasuk dengan kontrak-kontraknya. Iya. Kalau sekarang lebih digitalisasi. Kami bisa melihat ini proses invoicing-nya itu udah sampai mana Iya. dan kapan dibayarnya itu kami sudah bisa melihat. Oke, jadi cash flow-nya itu bisa diatur dengan baik ya walaupun proyeknya kebanyakan yang pemerintah. Termasuk Kementerian Kesehatan juga yang tadi saya cerita Apriscore, itu pembayarannya itu pas. Jadi maksudnya dalam 2 minggu itu sudah sejak invoice-nya Keluar. Kami kirimkan dengan lengkap tentu saja itu sudah dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi pemerintah sekarang oke pembayarannya. Oke. Dan jika boleh tahu apakah saat ini PRDL ini produknya bukan hanya di pemerintah saja, apakah udah sampai merambah ke klinik swasta dan rumah sakit swasta? Sudah dong. Oh, tadi saya lupa cerita. Iya. Kenapa sih Pak Andi mau bikin pabrik reagen? Nah, iya boleh silakan cerita. Karena pada waktu 2010 itu Prodialab reagen, kan Prodialab itu bahannya reagen dong. Betul. Bahan bakunya reagen kan. Kalau nggak ada reagen gimana caranya bisa memeriksa Betul. sampel-sampel gitu. Karena pada waktu itu Pak Andi sudah memikirkan substitusi impor. Wah, Oke, ini oke. reagen yang dipakai oleh Prodialab semuanya impor. Iya. Gimana kalau ada masalah dengan impor? Nanti yang terganggu adalah bisnis labnya. Betul. Itu sebabnya kalau gitu bikin pabrik reagen deh. Oh gitu ya ceritanya. Jadi semuanya dari end to end ya Bu ya. Jadi mulai dari kliniknya udah ada Prodia, di belakangnya nanti reagen-reagennya yang untuk menghasilkan hasil tes lab tersebut Pengembangan juga, hulu. juga dilakukan oleh Prodia Group juga, which is melalui Betul. PRDL. Jadi- Jadi ini hulunya ya Bu ya istilahnya ya. Mainstream apa? Upstream. Upstream. Iya, Kalau betul. klinik kan downstream. Ya. Betul. Dan kita anti mainstream ya. Iya. Jadi end to end ingin dikuasai oleh grup Prodia. Kaitannya mengenai Karena emang nggak ada, bukannya dikuasai secara sengaja, Iya. tapi ini nggak sengaja. Betul. Jadi semangatnya Pak Andi waktu itu ingin substitusi impor, karena Pak Andi begitu mencintai Indonesia. Iya. Betul. Dan terbukti bahwa karena Kementerian Kesehatan udah mengeluarkan peraturan pemerintah ya kaitannya mengenai penggunaan TKDN, karena kita ada produksi dengan TKDN paling banyak, akhirnya Prodial yang banyak menjadi mitra dari pemerintah juga ya Bu ya. Iya betul. Yes. Ini ada pertanyaan bagus Bu dari Tri Hutami. Apakah perusahaan memiliki rencana ekspansi atau akuisisi Wah. setelah
IPO? Ini good question nih dari Ini- Trihutami. Sebetulnya ini boleh saya jawab apa enggak sih? Boleh rencana pengembangan rencana, ya. inorganik, ada possibility nggak Iya. untuk pengembangan organic growth melalui akuisisi? Ya, jadi sudah ada rencana itu. Kan kalau udah IPO, tanggung jawabnya beda dong. Betul. Setelah IPO nanti kami punya tanggung jawab kepada publik gitu kan. Dan tentu saja yang tadinya kecepatannya medium, sekarang harus kecepatannya gaspol gitu Betul. kan. Inovasi itu bisa datang dari mana aja, pengembangan perusahaan itu bisa datang dari mana aja. Tidak tertutup kemungkinan ya kami bisa mengakuisisi misalnya apa ya, jalur distribusi. Ya. Yang sekarang kan kami manufaktur kan. Nah, mungkin kami akan coba lihat distribusinya seperti apa gitu. Ada rencana itu sih. Ya, oke. Thank you pertanyaan buat Trihutami. Nah, di sini kita akan lihat dari pertanyaannya satu persatu. Ini pertanyaan mungkin naik. Tuh, Tadi ada Hardiansyah pertanyaan Didit bagus. tuh. Naik, Hardiansyah Didit apa tadi? Hardiansyah Didit naik. Itu turun. Nah, naik, yes. Enggak, Turun. katanya dapat WA dari Kementerian Kesehatan untuk check up. Iya, untuk ulang tahun betul. Nah, Pak Hardiansyah kalau dapat WA tolong ditindaklanjuti WA-nya, datang ke puskesmas dan minta check up gratis. Yes. By the way, mungkin selamat ulang tahun ya Pak. selamat ulang tahun. Kan kalau dapat WA berarti ulang tahun dong. Betul. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Priscilia Madinata. Apakah ada rencana untuk diversifikasi lebih banyak ke swasta? Jadi saat ini porsi government dan swasta itu berapa persen? Mungkin itu yang pertama. Dan apakah ada rencana untuk diversifikasi ke swasta? Dan yang selanjutnya bagaimana R&D di PRDL untuk inovasi baru? Nanti silahkan dijawab. Ya, kalau swasta, tadi kan Pak Andi semangatnya reagennya Prodia Lab itu semuanya impor kan. Ya. Kalau bisa ada pabrik kalau bisa ada pabrik reagen supaya Prodia Lab pakai juga hasil produksi Proline. Dan per hari ini dari 300-an outlet Prodia sudah ada 37 yang pakai reagen Proline. Yes. Dan ini harapannya ke depannya semoga akan terus bertambah seiring dengan perluasan pasar Prodia Lab juga. Yes. Nah, customer swasta Proline itu persen kontribusinya terhadap sales tahunan di 2023 itu 11%, 2024 Iya. 26%. 2025 29%. Jadi kontribusinya itu semakin lama semakin meningkat. Ya. Dari 11, 26 ke 29. Ya. Bermain di pasar pemerintah itu berbeda dengan bermain di pasar swasta, Pak Bernard. Itu ada strateginya sendiri deh. Saya nggak bisa cerita. Nanti di-copy sama orang lain. Ya. Oke, Bu. Ini saya sambil Gitu. bacain pertanyaan tadi terlalu kencang ini naiknya. Oke, selanjutnya nih. Ini pertanyaan dari Angjuni. Bu Kristina, apakah pengecekan IVD sama akuratnya dengan pengecekan lewat darah? Oh, kalau pemeriksaan kimia dan juga pemeriksaan hematologi ini kan memang pemeriksaannya dari darah vena. Iya. Ada juga yang dari darah perifer, seperti misalnya hemoglobin. Hemoglobin itu juga akurat dalam in certain extent ya. Iya. Iya. Oke. Jadi produk-produk Proline ini nanti menggunakan untuk yang kimia ya, untuk yang hematologi itu menggunakan darah vena Ibu Angjuni. Oke, sudah clear ya Bu Angjuni ya. Oke, terus kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, turun. Kita nanti Pelan-pelan ya. harus bahas PI nih Pak Bernard. Boleh. Ini PI-nya kan menjadi pertanyaan ya, kok bisa PI-nya paling rendah di antara yang lain gitu. Ini ada pertanyaan bagus dari Itzgar 97. Apa strategi utama PRDL untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan laba dalam 1 sampai 5 tahun ke depan setelah IPO? Saya kira tadi sudah kita jawab ya. Sudah Ada kita jawab. retensi, akuisisi dan produk-produk baru. Kemudian tentu untuk peningkatan laba selain meningkatkan sales juga efisiensi. Oke. Arah berapa kali Bu? Nanti tergantung market ya teman-teman ya, buat para Ini para arah investor hunter dan ya. juga arah hunter.
Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Zednasya, apakah PRDL dan PRDA terafiliasi sama TPIA? Ini yang banyak rame di market. Tapi ini sudah dijawab oleh TPIA-nya sendiri. Betul. Pak Bernard. Jadi udah ada keterbukaan informasi dari TPIA bahwa mereka hanya melakukan investasi terhadap diversifikasi investasi. Betul. Oke, lanjut ke bawah teman-teman. Pengen ikut kerja kayak gini. Kayak tadi atas sendiri masih banyak yang ke-skip deh. Tapi mungkin selanjutnya saya pengen bahas ke Bu Christine dulu sampai ini nunjukin Sambil pertanyaannya dipilihin ya. tadi, guys. Oke, saya ingin bertanya kaitan mengenai IPO PRDL. Kenapa saat ini IPO-nya menjadi IPO dengan PI paling murah dibandingkan dengan komputer lainnya di sektor healthcare? Nah, gini ceritanya ya. Jadi saat kami menentukan, saat kita berdiskusi nih, kan waktu itu kami mendapatkan informasi dari Sukor. Ini tim Sukor ini jago nih. Saya harus akuin. Terima kasih. Jadi ketika kami, waktu itu kami beauty contest 5 sekuritas kan. Iya. Terus akhirnya kami milih Sukor. Nah ketika kami undang Sukor untuk datang ke Proline seperti ini, mereka langsung pelajari bisnisnya. Timnya Pak Bernard ini langsung cari langsung apa namanya cari peer-nya itu. Betul, peer comparison kan. Ya. Nah peer comparison untuk, karena di Indonesia kan belum ada manufaktur in vitro diagnostik. Ya. Jadi bisa lihatnya dari mana? Dari peer. Yang dilihat waktu itu Roche, terus pokoknya perusahaan-perusahaan global deh. Iya. Nah rata-rata kalau diambil rata-rata peer mereka tuh 17, mereka tuh 17. Dan waktu itu saya sempat oke tuh dengan per 17. Dan saya yakin dengan pengalamannya Sukor, ini pun walaupun kita PRDL itu ditawarkan dengan per 17, pasti akan oversubscribe juga. Itu saya yakin 100%. Betul. Tapi kemudian kan kami rapatkan kan, kami diskusikan waktu itu dengan PT Prodia Utama, dengan Prodia Lab juga sebagai shareholder. Kita lihat IHSG lagi seperti ini. Pernya IHSG berapa ya sekarang? Saat ini PI IHSG di kisaran area 10 kali. Nah, itulah alasan utama kenapa akhirnya aduh kasihan nih nanti yang jadi shareholdernya PRDL nih. Ya. Ini kan lagi ekonomi tidak lagi baik-baik saja ya. Betul. Kita turunin deh gitu PI-nya. Thank you ya Bu ya. Thank you-nya ke Bu Endang dan thank you Bu Endang. Ya, jadi kami sengaja menurunkan PI supaya harganya lebih rendah karena falsafah Prodia kan Prodia ya. Pro itu juga bahasa Latin yang artinya untuk. Yeah. Jadi Prodia itu untuk diagnosa yang lebih baik, tapi ada juga arti Prodia yang kedua yaitu Prodia untuk si dia yang bergabung dengan Prodia. Wow. Dalam hal ini siapa? Investor dong. Sekarang jadi investor, calon investornya iya. PRDL. Nanti akan bergabung dengan Prodia. Oke, jadi karena kita melihat kondisi market yang waktu itu tidak kondusif ya Bu ya, sempat anjok di bawah 6.000, bahkan sekarang udah di bawah 6.000 lagi. Ada di pertimbangan karena PI IHSG di kisaran 10 kali saja, bahkan 9 sampai 10 kali. Oleh karena itu valuasi kita bikin murah supaya investor happy ya Bu ya. Betul, dan ini saya juga senang bahwa keputusan kami itu tidak salah. Semoga nggak salah ya. Nggak salah. Pada happy kan PI-nya. Kalau main 1 digit aja. Betul, single digit PI. PI-nya kan 8, berapa sih? PI 2026 kita di kisaran area. Ini 8,6 dari Intam. Yes. Betul. Terus PBV-nya Bapak Ibu ya. Kalau lihat Intam, informasi tambahan yang tadi pagi tayang di Kompas, PBV-nya itu 0,000022. Yes. Ini koordinat karena ini arahan OJK kan, pakai angka akuntansi yang terakhir. Betul. Gitu. Nah, jadi luar biasa. Jadi murah lah. Ini sangat undervalue dibandingkan kompetitor. Tapi tidak murahan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Alfian Dewe. Setelah IPO, apakah ada nilai tambah bagi pemegang saham? Contohnya adalah pembagian dividen tahunan. Karena jika kita melihat dari PRDA-nya di holding company-nya, dia itu rajin membagikan dividen dan terakhir itu kurang lebih di angka 60% payout ratio-nya. Betul, saya juga dapat dividen lumayan tuh dari PRDA Pak Bernard. Kan saya sebagai salah satu shareholdernya PRDA. Oh, nggak usah diceritain di sini ya. Oke. Ya tentu saja kami ada ingin melakukan hal yang sama dengan PRDA. Kenapa tidak gitu kan? Karena kan Bapak Ibu juga dengan menjadi investor dari PRDL tentu tidak hanya mengincar capital gain, tapi juga ada dividen yang juga diharapkan dari perusahaan kami.
Jadi mohon doanya semoga Proline terus berkembang, terus profitnya terus bertambah sehingga bisa mengembalikan kepada para investor kami dalam bentuk dividen. Oke, terima kasih Bu Christina. Dan kita lanjut lagi dari pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu Hendra HDII. Kalau melihat prospektusnya, apa satu hal yang penting menjadi perhatian kaitannya mengenai advantage dan juga risiko bagi calon investor PRDL? Silahkan Ibu. Justru saya mau tanya nih sama Pak, siapa yang tanya ya? Ini udah baca prospektusnya belum? Karena di prospektus sudah dijelaskan risiko. Sudah, kita suka-suka sudah menulis prospektus risiko terkait bisnis secara Proline itu detail, sudah dijelaskan. kita udah perhatikan. Betul. Yes. Tapi yang menjadi catatan paling menarik di sini adalah bahwa PRDL ini satu valuasinya sangat murah baik dari sisi PE maupun PBV, dan juga tentu saja udah ditopang oleh grup yang kuat. Jadi di belakangnya grup PRDA ini udah listing dari tahun 2016, sehingga tentu saja kita melihat track recordnya saham PRDA ini sangat rutin memberikan dividen, sehingga ini sangat menarik untuk teman-teman yang value investor, dan juga khusus PRDL growth investing juga menarik sekali. Karena mengapa? Karena saat ini bottom line masih istilahnya masih murah lah sekarang. Jadi upside-nya masih sangat banyak ke depannya. Tapi saya ingin meng-highlight juga salah satu resiko yang menyebutkan bahwa resiko ketergantungan terhadap pasar pemerintah. Ya. Memang porsi pemerintah untuk sales kami itu cukup besar ya, di atas 50%. Dan kelihatan kami seperti seolah-olah tergantung kepada pemerintah. Betul. Nah, itu yang menjadi catatan riset kami juga nih, Bu. Tapi mungkin bisa ceritakan, saya Bu. kira ini adalah hubungan yang resiprokal, gitu kan. Tadi seperti saya tadi cerita mengenai Apriscore, Ya. pemerintah juga butuh partner industri yang mampu menyediakan produk-produk yang berkualitas secara tepat waktu, gitu. Jadi saya kira ini hubungannya enggak satu yang sangat membutuhkan yang lain, kami tuh saling membutuhkan. Saling menguntungkan ya kerjasamanya, Iya. Bu, ya, antara Prodia Line atau PRDL dengan pemerintah saling membutuhkan, karena Betul. pemerintah butuh produk yang TKDN-nya tinggi supaya sesuai dengan Berkualitas dulu. berkualitas Dulu, yes. kemudian lokal, berkualitas, punya TKDN tinggi, Ya, betul. gitu. Oke. Jadi Saat saling ini membutuhkan. karyawannya berapa kok boleh tahu di PRDL? Karyawannya 70 berapa ya? 70 sampai 80 orang deh. Oke, sangat efisien ya, Bu, ya. Turnovernya rendah banget. Turnovernya sangat Kayaknya rendah. pada happy deh kerja di Proline. Nah, turnover rendah, karyawannya 70-80 orang, net profit marginnya lebih dari 20%, artinya apa? Sangat efisien. Betul. Tapi bisa menghasilkan produk yang sangat bagus seperti ini, yang banyak dipakai di puskesmas, kemudian rumah sakit, dengan total distribusi lebih dari 7.000 lebih pengguna akhir. Iya, kalau boleh saya mau cerita soal ini nih. Boleh, silakan. Bapak Ibu, ini adalah produk yang inovatif juga. Ini namanya UPRO. UPRO-nya itu Universitas Pajajaran, Pro-nya itu Proline. Ya. Dan UPRO ini adalah produk real time PCR porcine detection kit. Ya. Jadi ini adalah untuk mengecek kandungan kehalalan di dalam satu materi, baik itu makanan maupun kosmetika. Nah, UPRO-nya kok bisa ada Universitas Pajajaran? Ini adalah produk pengembangan mereka yang kami produksi. Ya. Indonesia itu kan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya. Jadi isu halal itu sangat penting di Indonesia. Kita sudah ada undang-undang jaminan produk halal, dan by law seharusnya produk-produk yang memberikan manfaat seperti misalnya yang tadi ya, bahan makanan segala macam, itu dicek kandungan kehalalannya. Dan di Indonesia ini adalah sebelum ada ini, mereka itu beli produknya untuk alat deteksinya itu ke tetangga sebelah, ke Malaysia. Ke Malaysia. Sayang Dengan banget merek- ya, Bu, ya, kalau kita bisa produksi dalam negeri, kenapa Sudah kita ada. harus pakai luar negeri? Sudah ada. That's why Ini ada metode PRDL. RT-PCR. Yes, coba saya lihat. Jadi kepada para lab penyedia produk halal, lab pemeriksa Nah, ini dia. kehalalan, silahkan supaya bisa dipelajari. Kami juga sudah mengirimkan sampelnya sih ke seluruh lab-lab itu. Ya, ini bagus banget nih, real time PCR. Di Indonesia, jadi ini semangatnya Proline itu selalu substitusi impor. Gimana, apa yang bisa kami buat yang bisa memberikan value tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk Indonesia. Nah, ini ada komentar bagus dari Hardiansyah di D3. Andai saja semua perusahaan yang IPO kayak
kayak Jelly dan PRDL, market leader dan prospeknya cerah. Aduh, Amin. makasih Pak Hadiansyah. Makasih Pak banget. Hadiansyah. Kita Besok lihat beli yang komentar. banyak ya. Jangan lupa subscribe. Turun lagi. Ini ada komentar dari teman-teman lagi. Oke, turun. Wah, rame banget. Nah, ini ada pertanyaan. Pak Andi berteman dekat dengan Pak Pepe nggak, Bu? Aduh, ini pertanyaannya lucu banget. Perlu Ya, dijawab nggak? Nggak perlu dijawab. Tapi yang pasti komitmen pemegang saham itu sangat tinggi ya terhadap industri healthcare, sehingga kita sudah melihat dari back groupnya itu, dari grup utamanya yaitu PRDA. Iya. Oke, ini kayak udah menarik nih. Jadi ada komentar juga dari Ibu Tira Kristalia. Bu, pemegang saham dikasih diskon periksa di lab dong. Diskon ekstra dibandingkan diskonnya lain. Bisa nggak nih, Bu? Berarti pemegang saham PRDL atau PRDA nih? Dua-duanya. Kan yang lab itu PRDA. Iya. Minta diskonnya PRDA aja maksudnya. Oke. Nah, Valuasi murah, market leader dan peduli investor. Amin. Ini Pak Amin. Hardiansyah ini dari tadi komentar turun. terus ya. Iya, komentar. Makasih loh Pak Hardiansyah. Oke, terima kasih. Syukur pasti gacor. Amin. Terima kasih semuanya buat yang udah datang pada acara live Stock Idea Series bersama dengan Suko Sekuritas. Mungkin saya pengen ada closing statement, Bu, dari Ibu Christina selaku Direktur Utama PRDL kaitan mengenai prospek PRDL ke depannya dan bagaimana Ibu meyakinkan investor. Silahkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman online, ketika kita memutuskan untuk membeli satu stok, kita harus lihat bisnisnya seperti apa. Jadi yang betul adalah buy bisnisnya dan bukan buy stoknya. Iya. Tadi Bapak Ibu sudah tahu, harapan saya lebih kenal, lebih kenal mengenai Proline, lebih tahu banyak mengenai Proline. Kan ada hal-hal yang sebenarnya tidak ada di prospektus, tapi Betul. kita bisa share di sini ya. Betul. Ya harapan kami sebagai perusahaan yang akan IPO, kami bisa menjadi salah satu emiten yang bisa dipercaya oleh publik, Amin. bisa memberikan value untuk para investor kami. Gitu Pak Bernard. Oke, terima kasih Bu Christina. Dan mungkin closing statement dari saya adalah bahwa PRDL ini merupakan salah satu perusahaan yang IPO di bulan Juli nanti dengan valuasi secara PE maupun PBV termurah. Ya. Yang mana teman-teman bisa cek di prospektus. Dan kemudian kita bisa melihat komitmen jangka panjang dari pemilik dari PRDL itu, yaitu PRDA atau Prodia Group, di mana beliau atau perusahaan tersebut rutin membawakan dividen dengan payout ratio di kisaran area 60% dan juga profitabilitasnya selalu baik. Dan mudah-mudahan perusahaan PRDL ini juga bisa memberikan value added buat para investor, baik teman-teman value investor maupun growth investor, sehingga kita bisa bertumbuh bareng PRDL atau Prodia Diagnostic Line. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan jual beli ada di tangan teman-teman sekalian, dan tentu saja do your own research. Jangan lupa baca prospektusnya kembali. Dan sekedar mengingatkan, PRDL ini akan ada di penawaran umum pada tanggal 1 sampai 7 Juli 2026 dengan listing date nanti di tanggal 9 Juli 2026. Sekali lagi terima kasih Bu Christina buat waktunya hari ini. Mudah-mudahan lancar, dan sebelumnya Ibu udah menyampaikan bahwa di book building udah oversubscribe 61 kali lipat, dan saya yakin di periode penawaran umum atau offering atau pooling ini akan menjadi lebih banyak lagi karena tentu saja perusahaan ini sangatlah berkualitas. Terima kasih semuanya dan bye-bye teman-teman semuanya. Thank you.